Radio Dakwah Sunnah, Markas Ta'awun Dakwah dan Bimbingan Islam. Kunjungi website www.ta'awundakwah.com. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan dari kitab Fiqhut Ta'amul Baina Zawjain. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang terkait dengan permasalahan konflik di dalam rumah tangga. Konflik di dalam rumah tangga. Bagaimana kita mengelola konflik tersebut agar dapat diselesaikan dengan baik, tidak kemudian mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa poin penting yang berhubungan dengan tema ini, yang berasal dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bimbingan yang paling indah dan paling baik untuk hamba-hamba Allah yang menginginkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Baik. Konflik di dalam rumah tangga adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Karena kita hanyalah manusia biasa, bukan malaikat, dan kita penuh dengan berbagai macam kekurangan. Tidak ada yang memiliki kesempurnaan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka mesti terjadi konflik di dalam rumah tangga. Sebagaimana insyaallah ta'ala beliau akan menyebutkan contoh-contoh di mana terjadi permasalahan rumah tangga di dalam keluarga orang-orang saleh, para wali-wali Allah yang paling mulia. Baik. Di sini ada sebuah pasal yang beliau beri judul La yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin terlalu membenci seorang mukminah. Maksudnya apa? Peringatan bagi para suami apabila dia mendapatkan di dalam istrinya atau pada diri istrinya ada satu perangai yang tidak terpuji. Demikian pula sebaliknya, seorang istri mendapati pada diri suaminya ada perangai yang tercelah, maka janganlah terlalu membenci. Janganlah terlalu membenci. Kenapa? Karena walau bagaimanapun dia masih punya kebaikan yang lain. Jadi inilah keadilan di dalam menilai. Inilah keadilan di dalam menilai. Ketika kita melihat pada pasangan kita ada kekurangan-kekurangan, janganlah kita lupakan.
masih ada kelebihannya, masih ada hal-hal yang baik darinya yang sangat menguntungkan kita. Iya. Makanya kepada para istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Para istri yang mengingkari kebaikan suami, inilah salah satu sebab mengapa wanita yang terbanyak menjadi penghuni neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap suami dan kufur terhadap kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan engkau berbuat baik kepada istrimu selama setahun penuh, lalu muncul darimu satu kesalahan, maka dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kamu berbuat baik kepadaku sekalipun. Coba, ini wanita yang terbawa dengan emosi ketika melihat suaminya sekali melakukan kesalahan, membuat dia lupa semua kebaikan-kebaikan suaminya kepadanya. Nah, inilah salah satu penyebab konflik yang terbesar di dalam rumah tangga. Tidak mampu mengingat kebaikan pasangan kita ketika dia melakukan satu kesalahan, padahal dia mesti melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Dia bukan malaikat, dia enggak sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'inat tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Artinya, taubat itu yang harus kita tuju, taubat itu yang harus kita usahakan. Jangan kemudian ketika pasangan kita melakukan satu kesalahan, malah kita membenci dia setengah mati, bahkan mengungkit-ungkit kesalahannya yang lain, sampai seakan-akan terlihat sudah banyak sekali, dan dia sudah sangat buruk, seakan-akan tidak ada lagi kebaikannya. Seakan-akan tidak ada lagi kebaikannya. Padahal manusia tidak ada yang sempurna, selalu berbuat salah. Bukan sekedar khati, berbuat salah, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khata, selalu berbuat salah. Walaupun orang yang bertakwa kepada Allah, apabila dia melakukan kesalahan, segera dia mengingat Allah dan bertobat kepadanya, beristighfar. Jadi bukan juga bermakna karena manusia selalu berbuat salah, kemudian kita beralasan dengan itu untuk berbuat kesalahan, tidak. Atau kita mencari pembenaran terhadap keburukan kita, kejelekan kita, tidak. Kita tetap berusaha menjauhi berbagai macam perbuatan dosa. Apakah dosa kepada Allah secara langsung atau kepada suami, sebaliknya suami kepada istrinya. Kalaupun terjadi, maka kita harus berusaha untuk memperbaiki. Makanya kemarin ada pertanyaan kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahumullah ta'ala, di Tabligh Akbar pada acara di Istiqlal kemarin. Apakah seorang wali itu maksum?
Nah, ini Syekh sedang berbicara tentang wali Allah. Wali Allah artinya kekasih Allah, yang dicintai Allah, yang dekat dengan Allah. Pertanyaannya, apakah dia maksum, suci dari dosa? Jawabannya tidak. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang suci dari dosa kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah jaga dari perbuatan dosa. Tetapi Syekh hafizahullah ta'ala juga mengingatkan para wali itu, orang-orang baik itu, orang yang bertakwa itu, kalau mereka melakukan kesalahan, maka mereka segera ingat Allah dan bertaubat dari kesalahannya tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka melakukan satu perbuatan keji atau menganiaya diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera teringat kepada Allah dan mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka tersebut. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus tenggelam di dalam perbuatan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Baik, ini harus kita maklumi. Harus kita maklumi bahwa pasangan kita bukan orang yang sempurna, dia manusia biasa, bukan nabi dan rasul, bukan malaikat. Dia mungkin saja terjerumus dalam kesalahan. Kemudian jamaah sekalian, setelah itu, setelah kita memaklumi hal tersebut, maka tatkala dia berbuat satu kesalahan, jangan terlalu membencinya. Artinya membenci boleh saja, itu juga wajar. Orang berbuat salah kita benci, manusiawi. Bahkan wajib orang yang berbuat maksiat kita benci, sesuai kadar kemaksiatan. Itu yang disebut cinta dan benci karena Allah. Kita cinta seseorang sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah, dan kita benci seseorang sesuai dengan kemaksiatannya kepada Allah. Sampai bisa jadi orang itu gak boleh kita cinta sama sekali, harus benci full. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Karena Allah benci kepada mereka, tidak sedikit pun mencintai mereka. Demikian pula kita seperti itu. Adapun orang-orang yang beriman, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka di satu sisi kita benci, dan di sisi lain kita cinta. Nah, ini harus dipahami. Ada orang yang di satu sisi kita cintai karena dia masih beriman, masih muslim, tapi di sisi lain kita juga benci karena dosa-dosa ataupun bid'ah-bid'ah yang dia kerjakan. Iya. Jadi harus bisa mengukur. Maka Syekh mengingatkan di sini, jangan terlalu membenci pasangan kita apabila dia berbuat satu kesalahan. Kenapa? Ingatlah dia masih punya kebaikan yang lain. Sebagaimana telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin terlalu membenci mukminah, yaitu seorang suami janganlah terlalu membenci istrinya apabila istrinya melakukan satu kesalahan, ataupun istrinya mungkin memiliki kekurangan dari segi parasnya, dari segi penampilannya. Jangan terlalu dia membenci. Kenapa? Karena kalau dia tidak suka dengan salah satu perangainya, masih ada perangainya yang lain yang dia senangi. Tetap saja masih ada perangai yang lain yang dia senangi. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira." Apabila
kalian membenci istri-istri kalian, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi bisa jadi yang kita benci di dalamnya ada berbagai macam kebaikan. Di dalamnya ada berbagai macam kebaikan. Ini yang harus selalu kita ingat. Pertama tadi, manusia tidak sempurna. Yang kedua, kita membenci pasangan kita padahal dia masih memiliki banyak hal yang kita senangi, banyak kebaikan-kebaikannya. Apalagi seorang suami terhadap istri yang menafkahi, yang melindungi, tentu kebaikannya sangat banyak. Kalaupun dia berbuat 1-2 kesalahan, ingatlah kebaikan-kebaikannya yang lebih banyak. Maka ini insyaAllah akan membantu setiap istri untuk berusaha sabar, berusaha untuk bersabar, dan bukan berarti mendiamkan. Tetap saja harus menasehati. Tapi bedanya, kalau orang sudah benci, nasihatnya nanti susah masuk. Nasihatnya dipenuhi dengan api kemarahan. Dia memberi nasihat, bukan malah diterima, malah tambah menjadikan suaminya marah, atau suaminya malah tambah berperangai jelek. Kenapa? Karena nasihatnya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kata-kata yang kasar. Coba kalau dia berusaha memaklumi terlebih dahulu, ketika dia berikan nasihat, akan keluar mutiara-mutiara yang indah, yang penuh dengan kelembutan. Akan lebih mudah bagi jiwa untuk menerima nasihat tersebut. Jamaah sekalian, jangankan kita, ini harus disadari, termasuk kewajiban terbesar antara suami istri adalah saling menasihati. Siapa lagi yang mau menasihati pasangan kita kalau bukan kita sendiri, tatkala dia melakukan kesalahan? Jangankan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, telah diberikan peringatan khusus oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Maka disebabkan rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Subhanallah. Ini peringatan kepada seorang Nabi yang mulia, Nabi yang diturunkan kepadanya ilmu ini, yang paling menguasainya, bahkan disertakan bersamanya mukjizat. Nabi yang dikenal dengan kejujuran dan dianugerahkan jawami'ul kalim. Tetapi Allah ingatkan, kalau kamu bersikap keras, kasar, para sahabatmu akan lari meninggalkanmu, enggak akan menerima nasihat. Apalagi kita ini mesti lebih berusaha untuk lembut di dalam memberikan nasihat. Iya. Jadi jangan terbawa emosi. Kita pingin pasangan kita menjadi baik, karena kita terbawa emosi, malah dia tambah jelek, tambah membenci kita. Dan kalau sudah terjadi saling benci antara suami istri, kemudian ada orang lain yang masuk di tengah-tengah, nah ini yang biasanya tambah memperuncing permasalahan. Iya. Kemudian yang ketiga, kata Allah dalam ayat ini, bisa jadi yang kamu tidak suka padanya ada kebaikan yang banyak. Jadi ini ingat 3 hal. Iya, ingat 3 hal. Yang pertama tadi, pasangan kita manusia biasa, tidak sempurna. Yang kedua, dia masih punya kebaikan yang lain. Yang ketiga, bisa jadi yang kita benci, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Dan subhanallah, ternyata keadaan seperti ini terdapat pada wanita-wanita yang paling hebat, wanita-wanita yang paling saleh, yang paling berilmu. Kadang di satu sisi mereka memiliki kelebihan yang luar biasa, tapi di sisi lain tetap aja masih ada kelemahannya.
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling mulia. Wanita yang paling mulia, sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wanita yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang. Siapakah mereka itu? Yang pertama, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sepakat ulama, ini dua wanita terbaik di dalam Islam. Tetapi ulama berbeda pendapat, siapa yang lebih baik antara Khadijah dan Aisyah. Kalau keduanya yang terbaik, itu sepakat, ijma ulama. Hanya ulama berbeda pendapat antara keduanya siapa yang paling baik. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, masing-masing memiliki kebaikan tersendiri yang tidak dapat dilampaui oleh yang lainnya. Apa itu? Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha yang terbaik dari sisi perjuangan di awal Islam. Subhanallah, kita baca dalam sejarah, beliaulah orang muslim yang pertama, wanita muslimah yang pertama, yang pertama-tama memberikan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama dalam keadaan sangat ketakutan tatkala menerima wahyu dari malaikat Jibril. Ya. Dan luar biasa pengorbanan dan jasa-jasa besarnya di awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak dimiliki oleh Aisyah. Dan Aisyah ketika itu malah belum lahir. Ya. Malah belum lahir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha punya kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Apa itu? Beliau memiliki kelebihan sebagai istri yang paling banyak mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebarkannya kepada umat Islam. Sampai hari ini kita nikmati ajaran Islam yang mulia ini, di antaranya berkat jasa Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Aisyah. Inilah hikmahnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan dia masih sangat kecil. Para ulama menjelaskan ada 2 hikmahnya. Ada 2 hikmah besarnya. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu baru berumur 6 atau 7 tahun. Masih sangat kecil. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan minimalnya ada 2 hikmah besar. Yang pertama adalah untuk menjelaskan kepada umat hal itu bukan sesuatu yang aib. Bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang jelek. Boleh saja. Bahkan boleh dilakukan tanpa meminta izin darinya karena dia masih kecil. Tapi dengan syarat walinya itu menikahkannya bukan karena harta, melainkan karena ilmu dan kesolehan yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Iya. Adapun kalau karena harta, maka ini sangat tercela. Ya. Ini hikmah yang pertama. Hal itu bukan sebuah aib seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang bodoh di masa ini. Mereka mencela ada orang tua menikahi anak kecil. Itu bukan aib. Itu dilakukan oleh orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua adalah agar Aisyah radhiyallahu anha sejak kecil dididik, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu-ilmu yang kelak sangat dibutuhkan oleh umat ini. Inilah jasa besar Aisyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha wanita yang paling berilmu
wanita yang paling berilmu, ya, wanita yang paling bertakwa, wanita yang sudah dijamin masuk surga. Beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Tapi bersamaan dengan itu juga beliau masih punya berbagai macam kekurangan. Ya, di antaranya apa? Sifat pencemburunya yang luar biasa. Ya, sifat cemburunya yang luar biasa, besar sekali. Sampai-sampai pernah beliau memukul tangan seorang pembantu yang datang mengantarkan makanan, kemudian piringnya jatuh, pecah berkeping-keping. Kenapa? Karena makanan itu berasal dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ini salah. Enggak boleh kita ikuti. Jangan para istri beralasan atau berargumen dengan kejadian ini lalu mau berbuat jelek kepada suami. Enggak boleh. Ini salah. Bukan sesuatu yang perlu diteladani, tidak. Hanya sekedar menjelaskan kepada kita, tidak ada yang sempurna. Baik dia seorang istri ataupun seorang suami, tidak ada yang sempurna. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dan masih banyak wanita-wanita hebat, wanita-wanita mulia di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun setelahnya. Ternyata juga masih ada kekurangan-kekurangan. Apalagi wanita zaman sekarang. Maka para suami harus paham, istrinya ini hanya manusia biasa. Dia pingin istrinya jadi seperti Aisyah. Ya. Padahal Aisyah sendiri masih tetap saja wanita biasa, manusia biasa, ada kekurangan. Ya. Dan dia sendiri tidak berusaha menjadi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara dia menuntut istrinya pingin seperti Aisyah. Sama juga dengan seorang istri. Dia pingin suaminya seperti para sahabat. Dia juga tidak berusaha menjadi seperti seorang sahabiah. Baik. Jadi inilah bagian yang pertama untuk kita perhatikan di dalam pengelolaan konflik rumah tangga. Mesti ada hal-hal yang kita maklumi, hal-hal yang kita bersabar menghadapinya, dan ada usaha-usaha untuk memberikan nasihat dengan baik. Ada usaha-usaha untuk memberikan nasihat dengan baik. Dan sebetulnya ini lebih perlu juga ditekankan kepada suami. Karena wanita itu memang sudah keadaannya diciptakan kurang agamanya dan kurang akalnya. Makanya kalau suami terbawa emosi dalam memperlakukan seorang istri, kalau begitu apa bedanya dia dengan wanita yang kurang agama dan akalnya? Istrinya emosi, dia juga emosi. Iya. Apa bedanya dia dengan wanita yang kurang agama dan kurang akalnya? Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah memberikan pesan khusus kepada para suami. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka berwasiat baiklah kepada para wanita. Berilah nasihat-nasihat yang baik. Ini kunci untuk menghadapi kaum wanita. Memberikan nasihat yang baik, berlemah lembut kepada mereka. Iya. Kenapa? Karena wanita itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasi patah. Tapi kalau dibiarkan juga terus-menerus bengkok. Makanya kata para ulama harus memiliki siasah. Seorang suami harus punya siasah politik dalam mengatur wanita. Ya. Wanita itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasi patah. Tapi kalau dibiarkan juga terus-menerus bengkok, bahkan bisa jadi semakin bengkok. Kalau begitu, bagaimana menghadapinya? Dua hal. Pertama, sabar, tetap berlemah lembut. Yang kedua, berikan nasihat dengan baik, dengan kelembutan. Itulah bimbingan Rasulullah SAW kepada para istri. Baik.
Kemudian poin yang berikutnya, poin yang sangat penting sekali di dalam mengatasi konflik rumah tangga, dan ini penting dipahami dengan baik, apakah seorang suami ataukah istri, yaitu apa? Bagaimana mengelola atau memanage amarah di dalam diri kita. Inilah di antara penyebab terbesar terjadinya konflik dalam rumah tangga, dan akan terus semakin membesar karena tidak memahami bagaimana seharusnya mengelola amarah, memanage amarah kita. Maka insyaallah ta'ala kita akan sedikit membahas lebih jauh, sedikit tapi lebih jauh, permasalahan memanage amarah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, dari sahabat yang mulia, atau Al-Bukhari saja, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini, bahwasannya ada seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Orang itu minta lagi, ya Rasulullah, tambahkan nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, jangan kamu marah. Beberapa kali dia minta lagi, ya Rasulullah, tambahkan nasihat. Nabi SAW hanya mengatakan, jangan kamu marah. Subhanallah, para ulama menjelaskan dari sini dapat kita pahami, kemarahan itu termasuk pintu besar yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Kemarahan adalah pintu besar yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, jangan marah. Nah, di sini jangan kamu marah, ulama menjelaskan maknanya itu ada beberapa macam. Ada beberapa maknanya. Apa yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu marah? Makna yang pertama adalah, hilangkanlah amarahmu dan berilah pemaafan. Ini yang pertama. Jadi apabila seseorang sedang marah, ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu marah. Artinya apa? Hilangkan amarahmu, ganti dengan pemaafan. Makna yang kedua, makna yang pertama ini disebutkan oleh Imam Ibn Battal dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari. Adapun makna yang kedua disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Jangan kamu marah itu artinya jangan terlalu cepat marah. Jangan mudah marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ini dia makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga disebutkan Imam Al-Khattabi rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Makna yang ketiga adalah, jauhilah sebab-sebab yang bikin kamu marah. Ya. Kalau sudah tahu itu bikin kamu marah, ya sudah, jangan dekat-dekat ke situ. Jangan mancing-mancing ke situ. Ya. Kalau sudah tahu bicara tentang suami pingin nikah lagi, bikin marah, ya sudah, jangan mancing-mancing ke situ. Contoh itu saja. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.
Jangan kamu marah artinya adalah hilangkanlah sifat sombongmu. Karena kebanyakan orang yang marah itu disebabkan oleh sifat sombong. Hati-hati. Kebanyakan orang marah itu karena kesombongannya. Ya. Jadi hilangkan sifat sombong. Kemudian makna yang kelima, dan ini makna yang sangat bagus sekali. Yang kelima disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Artinya adalah jangan kamu turuti amarahmu, yaitu jangan kamu lampiaskan amarahmu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah. Ya. Marah kepada pasangan, piring-piring jadi korban. Ya. Ini cara yang salah melampiaskan amarah. Apalagi kalau sampai lebih daripada itu. Iya. Jadi marah suatu yang manusiawi, tapi ingat, jangan dilampiaskan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dari hadis ini dengan makna-maknanya yang sudah disebutkan para ulama, 5 maknanya, sekaligus menjelaskan kepada kita bagaimana mengelola amarah kita. Jadi 5 makna tersebut adalah cara untuk mengelola amarah kita. Sekarang kita akan menyebutkan cara yang lain. Cara yang berikutnya, yang ke-6. Apa yang harus kita lakukan tatkala kita marah? Dan ini juga sangat bermanfaat, bukan hanya ketika menghadapi konflik antara suami istri, juga dengan anak-anak, menghadapi perilaku anak yang tidak jarang juga membuat orang tuanya marah. Betapa banyak orang tua kemudian menyesal karena melampiaskan amarahnya kepada anaknya, pada akhirnya menyesal. Dan sayang sekali, seringkali terjadi penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada gunanya. Anaknya sudah celaka akibat kemarahannya yang tidak bisa dia manage dengan baik. Maka yang ke-6 adalah, yang ke-6 ini kita sudah selesai dari hadis tadi. Sekarang kita lihat dari hadis yang lain, bagaimana mengelola amarah. Yang ke-6 adalah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Karena pada hakikatnya amarah itu bagian dari jerat-jerat syaitan, perangkap-perangkap syaitan untuk memisahkan antara suami istri. Dan itu termasuk misi besar setan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, setan itu menancapkan atau meletakkan singgasananya di air, yaitu di lautan. Dari sanalah dia mengutus bala tentaranya. Maka setiap hari bala tentaranya ini datang melapor, saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah melakukan ini dan itu. Semuanya ditertawakan oleh setan. Cuma seperti itu, cuman begitu aja. Kemudian datang salah seorang bala tentaranya dan melaporkan, saya telah menyebabkan suami istri bercerai. Maka setan mengatakan, kamulah yang terbaik. Ya, dia didekatkan kepada setan dan setan mengatakan, kamulah yang terbaik. Jadi ingat, ini misi utama syaitan. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-201, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka digoda oleh syaitan atau dijerumuskan oleh syaitan untuk marah,
Maka apa yang mereka lakukan? Tadzakkaru, mereka ingat Allah. Maka tiba-tiba mereka pun sadar. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kemarahan itu dari syaitan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ingat Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon perlindungan kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada 2 orang laki-laki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berselisih, cekcok antara mereka berdua di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai salah seorangnya matanya sudah merah, urat-urat lehernya mengembang tatkala dia berbicara. Jadi luar biasa menunjukkan kemarahannya. Matanya sampai merah, bicaranya tegang, sampai urat-urat lehernya mengembang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Inni la a'rifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid." La dhahaba anhu alladhi yajid. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, andai dia mengucapkannya maka akan hilang kemarahannya. Apa kalimat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Jadi ingat Allah dan minta perlindungan kepadanya. Jangan mau dijerumuskan oleh syaitan. Ini yang ke-6. Yang ke-7, cara yang lainnya adalah dengan berwudu. Dengan berwudu. Karena setan itu kan dari api, harus dipadamkan dengan air. Makanya api dengan api kalau ketemu maka akan semakin berkobar. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan kepada istrinya, "Wahai istriku, kalau saya lagi marah, kamu jangan ikutan marah, tapi berusaha untuk menenangkan aku. Demikian pula kamu marah, saya enggak akan marah. Saya akan menenangkan kamu." Itu dia caranya. Jangan suami pas lagi marah, istri juga mau menunjukkan, "Saya juga bisa marah kok." Nah, ini bahaya. Api lawan api, enggak akan mungkin padam, semakin berkobar. Iya. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, diam. Jangan berbicara. Apalagi berdebat. Terlebih lagi saling mencaci. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang dari kalian sedang marah, hendaklah diam. Ini cara ampuh mengatasi kemarahan. Diam aja. Ya, kalau bicara dalam kondisi marah enggak terkontrol. Dan orang yang dengar bukannya mendapat nasihat, malah tambah bikin emosi. Kita mungkin mau memberi nasihat. Ya, saat kita sedang marah, pingin memberi nasihat karena suami lagi melakukan kesalahan atau siapa saja melakukan kesalahan. Tapi ketika kita lagi marah, ucapan-ucapan yang malah menambah permasalahan saja. Jadi lebih baik diam dulu. Ntar nanti kalau sudah tenang baru ngomong. Baik. Kemudian yang ke-9, rubah posisi. Rubah posisi. Iya. Contohnya apa? Kalau sedang duduk, kalau sedang berdiri, duduk. Itu membantu insyaallah. Kalau sedang duduk, berbaring. Kalau sedang duduk, berbaring. Iya. Lebih bagus lagi, tinggalkan lokasi. Iya. Jangan terus-menerus bersama orang yang bikin kita marah. Iya. Dan itu juga tentunya
memperhatikan antara maslahat dan mudaratnya. Iya. Sebagaimana di dalam hadis Abu Dzar diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila seorang dari kalian sedang marah dan dia dalam keadaan berdiri, hendaklah duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Apabila kemarahannya belum juga hilang, maka hendaklah berbaring. Baik. Ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, bagaimana mengelola amarah kita? Yang ke-10 adalah perlu usaha, perlu latihan. Jadi jangan bilang sulit, jangan bilang berat, tidak. Harus usaha, harus dilatih untuk menahan emosi, untuk menahan marah. Karena menahan marah itu adalah akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia itu didapatkan dengan 2 cara. Ini harus kita pahami. Akhlak mulia didapatkan dengan 2 cara. Yang pertama, ada orang yang Allah berikan anugerah memiliki akhlak mulia. Santun, penyabar, halus, lemah lembut, itu anugerah dari Allah. Makanya harus disyukuri. Yang kedua adalah dengan usaha. Artinya, orang yang pembawaannya keras, mungkin dia berasal dari keluarga yang dilatih seperti itu, atau dari daerah yang terbiasa seperti itu, bukan sebuah alasan baginya untuk terus-menerus berakhlak jelek tersebut. Harus dia usaha menghilangkan kejelekan itu. Iya. Ini yang ke-10. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu yang dapat memenangkan pertarungan, melainkan orang yang kuat itu adalah yang dapat menguasai dirinya, mengendalikan amarahnya, atau mengendalikan dirinya ketika marah. Ini hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu yang ke-10. Jadi enggak boleh beralasan, harus latihan, usaha. Dan juga minta kepada Allah, bermohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dan bermohon kepada Allah agar dihilangkan amarah tersebut. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11 adalah mengedepankan prasangka baik. Mengedepankan prasangka baik. Jadi ada berita-berita yang sampai kepada kita yang membuat kita marah. Berusahalah untuk selalu mengedepankan prasangka baik. Berusahalah untuk mencari uzur. Sebagaimana dikatakan para ulama ussalaf, al-mu'min yatlubul ma'adir, wal munafiq yatlubu al-asharat. Kata para ulama salaf dahulu, orang mukmin itu mencari-cari uzur kalau saudaranya berbuat salah. Orang munafik sebaliknya, enggak salah dicari-cari kesalahannya. Iya. Sampai-sampai dikatakan para ulama, kalau sampai berita kepadamu kesalahan saudaramu, carikan uzur baginya sampai 70 uzur. Kalau kamu enggak dapatkan 1 uzur, maka katakanlah mungkin dia punya uzur yang aku belum tahu. Iya. Jadi berusaha untuk berprasangka baik terlebih dahulu. Kemudian yang ke-12, ingat keutamaan menahan marah. Ingat keutamaan menahan marah. Keutamaannya sangat besar sekali. Di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang beriman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf. Dikatakan oleh Imam Ibrahim, kanal mu'minuna yakrahuna ayastadillu
wa kanu idza qadiru afau. Kaum mukminin tidak suka dihinakan, tetapi ketika mereka mampu membalas, justru mereka memberi maaf. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat ke-134. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan marah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah sekalian, coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan 3 sifat orang yang bertakwa kepadanya apabila mereka dibuat marah, apabila mereka dizolimi, apabila orang melakukan kesalahan terhadap mereka. Yang pertama adalah wal qadhiminal ghaidh, mereka menahan amarah. Kemudian lebih tinggi lagi apa yang mereka lakukan berikutnya, wal 'afina 'anil nas, mereka memberi maaf kepada manusia. Masya Allah, bukan hanya menahan marah, tapi memberi maaf. Kemudian yang lebih tinggi lagi, hingga meraih kecintaan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Berbuat baik kepada orang yang telah membuat kita marah tersebut. Ini subhanallah, tingkatan yang menyebabkan kita meraih cinta Allah. Inilah tingkatan para wali Allah. Iya. Ini yang dituntut dari setiap mukmin. 1, tahan marah, yang kedua beri maaf, yang ketiga berbuat baik kepadanya. Dan subhanallah, betapa banyak orang yang membuat kita marah, setelah kita berbuat baik kepadanya, dia jadi mikir, saya gak patut sebetulnya melakukan itu kepadanya. Dia sudah berbuat baik kepada saya masih mengecewakan dia. Bahkan tidak jarang musuh yang menganggap kita musuh besar, terutama ketika kita mengamalkan sunnah. Baik itu anggota keluarga kita, tetangga kita, memusuhi kita. Nah inilah dia cara menghadapi mereka. Inilah cara menghadapi mereka. Hilangkan amarah, beri mereka maaf, dan berbuat baik kepada mereka. Maka bisa jadi mereka menjadi kawan yang paling setia, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, balaslah orang yang berbuat jelek kepadamu dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara dirimu dengannya ada permusuhan menjadi kawan yang paling setia. Ini dia metode menghadapi orang yang gak suka kepada kita. Apalagi menghadapi suami sendiri. Ya. Hadapi dengan kelembutan, dengan memberi maaf. Maka insya Allah suami akan semakin cinta dan semakin sayang. Bahkan dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Baik. Demikian pula keutamaan yang sangat besar kalau kita menahan marah, akan meraih ampunan Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat ke-22. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah yang dituntut dari kita menghadapi orang yang berbuat salah kepada kita. Berilah maaf dan berlapang dada. Maka akibatnya Allah akan memberi ampunan kepada kita. Iya. Dan masih sangat banyak keutamaan menahan amarah. Mungkin saya tambahkan satu lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
tunjukkanlah aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Ingat ya, jangan kamu marah, itu ada 5 penafsiran seperti yang kita sudah sebutkan di atas. Baik. Itu yang ke-12. Yang ke-13, bagaimana untuk bisa menahan marah? Bacalah keteladanan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula para sahabat di dalam menahan amarah mereka. Di antaranya ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau dibuat marah oleh saudara-saudaranya. Luar biasa kezaliman yang dilakukan saudara-saudaranya kepada beliau. Tetapi ketika beliau sudah memiliki jabatan, mampu untuk membalas mereka, apa yang beliau lakukan? Justru beliau memberi maaf. Subhanallah, ini teladan yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam dizalimi oleh saudara-saudaranya. Ketika beliau sudah mampu membalas, malah beliau memberi maaf. Persis seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dizalimi oleh saudara-saudaranya, oleh paman-pamannya, sepupu-sepupunya. Ketika beliau kembali pada Fathu Makkah, beliau sudah punya kekuasaan, mampu membalas mereka, maka justru beliau memberi maaf kepada mereka. Iya. Kemudian yang ke-14, ingatlah akibat buruk kemarahan. Ini subhanallah terutama dalam kehidupan rumah tangga. Ingat akibat buruknya. Kalau kemarahan ini dipertahankan dan dikobarkan, terjadi keretakan rumah tangga. Ya. Bahkan sampai membahayakan baik secara fisik maupun secara mental. Ya. Dan ini juga tidak jarang terjadi pada orang tua terhadap anak-anaknya. Saking marahnya keluar kata-kata yang sangat keras dan kasar kepada anak-anaknya, atau sampai memukul berlebihan. Padahal memukul anak itu tidak boleh kecuali pukulan ringan. Kecuali pukulan ringan. Iya. Enggak boleh pukulan sampai membekas. Dan enggak boleh pukul di wajah. Dan enggak boleh pukul di daerah-daerah rawan yang sangat berbahaya. Dan hanya pukulan yang ringan. Ya, ingat akibat buruk dari kemarahan. Iya. Kemudian yang ke-15, yang terakhir. Bagaimana mengelola kemarahan? Ingat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang marah itu sangat dekat dengan azab Allah. Sebagaimana dikatakan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, aqrabu ma yakunul abdu min ghadabillahi ta'ala idza ghadibah. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan kemurkaan Allah apabila dia sedang marah. Ingat ini. Makanya dikatakan oleh Imam Bakar bin Abdullah rahimahullah, atfi'u naral ghadab bi dzikri nari jahannam. Padamkanlah api kemarahanmu dengan mengingat api neraka. Hati-hati. Salah satu sebab terbesar manusia masuk neraka karena kemarahan. Karena kemarahan. Baik. Inilah salah satu penyebab berkobarnya konflik dalam rumah tangga sampai pada tingkat keretakan rumah tangga karena tidak mampu mengelola kemarahan. Dan sekali lagi, adanya kemarahan antara suami atau istri ini hal yang biasa terjadi, yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, yang dituntut dari kita adalah bagaimana mengelolanya. Jangankan di rumah tangga kita, di rumah tangga para sahabat itu juga terjadi. Pernah suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan keluarganya, istrinya dan dibantu oleh anaknya untuk menyiapkan makanan bagi tamunya. Beliau ada satu urusan, beliau tinggal dulu. Beliau pesan kepada anaknya, kalau sudah siap suruh mereka makan. Tapi sampai beliau pulang, tamunya belum mau makan, mau nunggu beliau.
Apa yang terjadi? Abu Bakar radhiyallahu anhu marah besar kepada keluarganya. Beliau pikir ini akibat ulah keluarganya. Bahkan tamunya juga kena marah. Ya. Istri anaknya dimarahin, tamunya sampai kena marah. Saking emosinya beliau, merasa tamunya tidak dilayani dengan baik. Subhanallah, demikian para sahabat. Sampai beliau bersumpah nggak mau makan. Tetapi pada akhirnya beliau tersadar dan memohon ampun kepada Allah, dan beliau menyadari ini adalah perbuatan setan. Ini Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dijamin masuk surga terjadi di keluarga beliau. Kemudian ada satu kisah yang patut dijadikan teladan. Kisah yang patut dijadikan teladan baik antara suami istri maupun antara keluarga. Antara keluarga besar suami istri. Nah, ini juga salah satu metode penting, cara penting untuk mengelola konflik dalam rumah tangga. Dan bagaimana peran keluarga? Apakah keluarga suami atau keluarga istri? Nah, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang konflik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat yang paling mulia yang sudah dijamin masuk surga. Terjadi konflik antara istrinya, antara beliau dengan istrinya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dijamin masuk surga. Maka terjadi konflik mereka suatu hari, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebetulan datang berkunjung kepada mereka. Sampai di rumah, beliau tanya kepada Fatimah, "Mana suamimu?" Kata Fatimah, "Tadi kami ada berselisih sedikit, lalu beliau marah, sekarang beliau pergi." Coba, beliau pergi. Ya. Beliau pergi meninggalkan istrinya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Jangan lama-lama di situ tambah marah. Coba berpisah sebentar aja. Iya. Maksudnya bukan kabur dari rumah ya. Pergi sebentar aja. Pergi ke toko di samping untuk beli minuman misalkan. Nah, apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Beliau pergi ke masjid dalam keadaan marah kepada istrinya. Ini dua orang penghuni surga. Terjadi konflik dalam rumah tangga mereka, sampai membuat suaminya marah, sampai beliau akhirnya pergi ke masjid dan tidur di masjid. Gak mau tidur di rumah. Ya. Tidur siang waktu itu. Maka ketika Rasulullah SAW datang dan tidak mendapati Ali bin Abi Thalib, beliau pergi mencari Ali bin Abi Thalib dan mendapatinya berada di masjid. Kemudian jamaah sekalian, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Apakah beliau marah demi membela anaknya, demi membela putrinya? Jawabannya tidak. Tetapi beliau berusaha untuk menghibur Ali bin Abi Thalib supaya marahnya hilang. Apa yang beliau lakukan? Rasulullah SAW membangunkan beliau dengan panggilan yang kemudian panggilan ini sangat disenangi oleh Ali bin Abi Thalib, karena itu panggilan sayang bagi orang Arab. Apa beliau panggil? Ijlis ya Aba Turab. Duduklah wahai Abu Turab. Kenapa dikatakan Abu Turab? Turab itu artinya tanah. Karena beliau berbaring di tanah. Ini masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya di atas tanah. Kalau hujan, becek. Para sahabat sujud dan duduk di atas becek. Tapi masjidnya penuh terus. Ya. Kalau sholat berjamaah. Disitulah Ali bin Abi Thalib berbaring, sehingga ketika beliau bangkit, menempellah debu-debu dan tanah di badan beliau. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
beliau mengusap sendiri dari punggung Ali bin Abi Thalib debu-debu tersebut seraya memanggilnya dengan panggilan sayang. Ijlis ya Abu Turab, duduklah wahai Abu Turab. Abu Turab itu artinya orang yang dipenuhi dengan tanah tubuhnya. Iya. Karena ketika dia bangkit dari tidurnya dipenuhi dengan debu-debu dan tanah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan sendiri dengan tangan beliau. Apa yang terjadi? Tentunya kemarahan Ali bin Abi Thalib mereda. Iya. Inilah yang saya maksudkan tadi, yang seharusnya dilakukan oleh keluarga. Bukan bikin tambah panas. Jangan memihak, walaupun keluarga kita, jangan memihak. Ya, andai kita punya anak kelak sudah menikah, kalau dia bermasalah dengan suaminya, jangan memihak dia. Pelajari permasalahannya dan cari jalan keluar, dan usahakan mereka berdamai kembali. Kalau ada yang salah, berikan nasihat. Jangan kemudian kita bikin blok, ya. Kita bikin tambah permusuhan, memihak salah satu dari pasangan tersebut karena keluarga kita. Jangan. Ini termasuk kesalahan besar keluarga, termasuk orang tua. Kesalahan besar kalau terjadi percekcokan, perselisihan antara suami istri, kemudian mereka memihak keluarga mereka, tapi berusaha untuk didamaikan. Apalagi anak terhadap orang tua. Anak itu, bagaimanapun orang tuanya berselisih, anak gak boleh ikut campur. Maksudnya ikut campur di sini dia memihak salah satunya. Katakanlah bapaknya menzolimi ibunya, dia gak boleh balas. Anak itu tugasnya melerai. Ya, gak boleh dia kemudian membenci bapaknya. Gak boleh. Dosa besar, durhaka dia kalau dia membenci bapaknya dengan alasan bapaknya menzolimi ibunya. Gak boleh. Atau sebaliknya, ibunya menzolimi bapaknya, kemudian dia membenci ibunya. Gak boleh. Itu dosa besar sekali. Itu anak durhaka namanya. Dia harus berada di tengah-tengah dan berusaha agar kedua orang tuanya kembali berdamai. Ini Masya Allah satu petunjuk dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Walhamdulillah, mungkin pada kesempatan ini saja yang bisa kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Baik. Marah pada anak ketika dia nakal, itu juga bisa menjadi bagian dari pendidikan terhadapnya, nasihat terhadapnya. Karena kalau anak berbuat salah, kemudian orang tua tidak marah, itu juga salah. Itu salah. Ya. Kenapa? Karena harus mendidik anak tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Tatkala dia melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah atau membangkang kepada orang tua, maka perlu orang tua menunjukkan kemarahan agar dia paham itu salah. Agar dia paham itu salah. Iya. Tetapi jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Contohnya apa? Sampai berkata-kata yang kasar, atau kalimat-kalimat yang mengandung perbuatan dosa, mengandung dosa. Kalimat-kalimat yang seperti caci makian terhadap anak. Iya, tidak boleh. Apalagi kalimat yang mengandung doa agar dia celaka. Wah, ini lebih berbahaya lagi. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awati mustajabbatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan lagi. Salah satunya adalah da'watul walid ala waladihi. Doa kecelakaan dari orang tua terhadap anak. Jadi senakal apapun anak kita,
hati-hati. Jangan kita mengeluarkan ucapan yang mengandung doa kepadanya. Ya. Yang mengandung harapan supaya dia celaka. Nah, ini contoh sangat berbahaya. Dan itu betul-betul terjadi dalam kenyataan. Betapa orang tua yang menuruti emosinya ini akhirnya di kemudian hari menyesal. Ternyata anaknya menjadi seperti yang dia doakan. Iya. Nah, ini contoh kemarahan yang melampaui batas. Atau ucapan-ucapan yang membuat dia menjadi trauma ketika mendengarkan. Ya. Intinya, walaupun marah, jaga ucapan kita, jangan sampai melampaui syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam memukul kadang perlu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Perintahkan anak-anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul kalau tidak mau salat pada umur 10 tahun. Pukul itu perlu. Salah juga kalau orang tua menganggap enggak boleh dipukul sama sekali, tidak. Perlu dipukul. Tapi dengan syarat. Pukulan itu adalah pukulan ringan. Pukulan ringan itu tidak sampai berbekas. Iya. Tidak sampai, dan enggak terlalu banyak. Sebagian ulama mengatakan maksimal 10, itu sudah banyak sekali. Iya. Itu pun sudah banyak sekali. Jadi demikian. Enggak boleh melampaui batas dalam memukul sampai menimbulkan bekas. Dan juga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memukul di bagian wajah. Demikian pula tidak boleh memukul di anggota-anggota tubuh yang berbahaya, yang rawan, seperti di bagian dada misalkan. Ya, atau di kepala, enggak boleh. Nah, ini contoh yang melampaui batas. Iya. Dan jangan remehkan doa dalam pendidikan anak kita. Baik, barangkali demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, tidak sepatutnya seorang anak menyakiti orang tuanya dengan cara marah kepadanya, tetapi hendaklah bersabar menghadapi orang tua yang berbuat salah dan berusaha menasihati dengan baik. Apabila itu sudah terjadi, maka solusinya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbakti kepada kedua orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Masih ada peluang-peluang besar bagi kita untuk berbakti kepada mereka. Apabila sudah meninggal dunia, maka berbaktinya adalah dengan mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia tersebut. Boleh juga dengan bersedekah, diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi itu solusinya, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, dan menggantinya dengan kebaikan, yaitu berbakti kepada orang tua kita apabila masih hidup. Alhamdulillah, yang masih hidup ini kita manfaatkan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sudah meninggal masih juga ada peluang bagi kita untuk berbakti dengan cara mendoakan ataupun dengan bersedekah atas nama mereka. Ya, dan inilah sesungguhnya sebesar-besar baktinya seorang anak, yaitu mendoakan agar orang tuanya selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik. Hadisnya sahih.
bahwasannya harta kita yang kita infakkan di jalan Allah dan yang kita infakkan untuk keluarga kita, maka yang lebih afdal adalah yang kita infakkan untuk keluarga kita. Iya. Bahkan pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bernama Zainab. Ibnu Mas'ud adalah orang yang fakir dan istrinya orang berada. Maka suatu hari istrinya pingin bersedekah. Kata Ibnu Mas'ud, saya yang lebih berhak untuk kamu sedekahkan hartamu. Demikian pula anakku, ya, anak kita. Maka kata istrinya, tunggu dulu, saya mau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu istrinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqa Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud benar bahwa suamimu dan anakmu yang lebih berhak untuk kamu infakkan kepada mereka hartamu. Iya. Kenapa? Karena mereka juga butuh. Karena mereka juga butuh. Kalau kebutuhan mereka sudah terpenuhi, barulah kita infakkan kepada orang lain. Iya. Jadi berinfak kepada keluarga itu juga sedekah. Bahkan lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia dapat 2 pahala. 1 pahala sedekah, 1 pahala menyambung hubungan kekerabatan atau menguatkan hubungan kekerabatan. Ya. Makanya ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya punya uang 1 dinar. Kemana aku sedekahkan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sedekahkan untuk dirimu sendiri." Artinya, jangan sampai dia bersedekah kemudian dia sendiri jadi meminta-minta kepada orang lain. Kemudian sahabat itu berkata lagi, "Saya punya yang lain." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anfikhu 'ala zaujatik." Bersedekahlah untuk istrimu sendiri. Ya. Kemudian sahabat ini masih bertanya lagi, "Ya Rasulullah, saya punya lain lagi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berinfaklah untuk pembantumu." Artinya pembantu yang ada di rumah kita bersedekah kepadanya itu juga pahala. Padahal itu sudah kewajibannya. Tetap saja kita dapat pahala. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu yang lebih tahu mana yang butuh." Iya. Demikian pula sabda beliau, "Ma'at amta nafsak fahuwa sadaqah. Wa ma'at amta waladak wa zaujatak wa khadimak fahuwa sadaqah." Yang kamu beri makan untuk dirimu sendiri adalah sedekah. Kamu beri makan untuk anakmu, istrimu, dan pembantumu, itu juga sedekah. Jadi sama, tetap mendapatkan pahala. Bahkan bisa jadi lebih besar pahalanya karena di situ ada 2 kebaikan, kebaikan sedekah dan kebaikan menguatkan hubungan kekerabatan atau hubungan pernikahan. Iya. Kalau sudah tercukupi, barulah kepada orang lain. Iya.
Barangkali demikian, wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.